Itu kenapa influencer nggak dapet yang 0,5% lagi ya Pak? UMKM kan yang dapat. Iya, UMKM. Ya kalau influencer daftar ke jadi UMKM ya dapat otomatis. Karena nggak ada kayaknya lapangan kerja influencer ya. Nggak ada, mungkin belum masuk situ. Tapi kalau UMKM aja langsung bisa tuh. Yang UMKM jangan yang gede pengen ikut juga itu. Kalau UMKM jadi besar nggak itu lagi harusnya bersyukur. Pak, orang Ini uangnya dipakai buat bangun UMKM. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Viana Alia Putria dengan NIM 209250115 dari Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis International Women University. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perpajakan. Sebelum masuk ke pembahasan kasus, aku bakal ngasih tahu apa sih pajak itu. Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP adalah kontribusi wajib kepada negara terutang baik oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat. Jadi pada video ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai analisis kewajiban perpajakan influencer dan konten kreator di Indonesia, studi kasus penegasan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2026. Misalnya, ada seorang influencer atau konten kreator yang menghasilkan ratusan ribu rupiah dari endorsement, TikTok, Instagram, dan YouTube. Apakah penghasilan tersebut dikenai pajak seperti profesi lainnya? Mari kita bahas. Untuk memahami jawabannya, kita mulai terlebih dahulu dari latar belakang munculnya penelitian ini. Seiring berkembangnya teknologi, cara masyarakat bekerja juga ikut berubah. Jika dulu bekerja identik dengan berangkat ke kantor atau membuka usaha secara langsung, sekarang seseorang bisa memperoleh penghasilan hanya dengan membuat konten di sosial media. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet yang sangat besar loh. Menurut data Digital 2025 Indonesia, jumlah pengguna internet telah mencapai 212 juta pengguna. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat di dunia digital terus meningkat termasuk aktivitas ekonomi. Dari kondisi tersebut lahirlah profesi baru yaitu influencer dan content creator. Mereka memperoleh penghasilan dari endorsement, sponsorship, affiliate marketing, hingga bekerja sama menjadi brand ambassador. Nah, karena seluruh aktivitas tersebut menghasilkan penghasilan, muncul pertanyaan berikut, apakah seluruh penghasilan tersebut juga termasuk dalam pajak penghasilan? Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan perpajakan untuk profesi digital ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana kewajiban perpajakan influencer dan content creator di Indonesia. Kasus yang saya angkat berasal dari penegasan Direktorat Jenderal Perpajakan atau DJP pada tahun 2026. Saat penegasan tersebut dipublikasikan, sempat muncul anggapan di masyarakat bahwa pemerintah membuat pajak baru khusus bagi influencer dan konten kreator. Padahal kenyataannya tidak begitu. DJP menegaskan bahwa tidak ada pajak baru. Yang dilakukan hanyalah memberikan penjelasan bahwa influencer dan konten kreator termasuk pekerja bebas. Sehingga sejak awal memang konten kreator tidak dapat menggunakan skema PPh final UMKM sebesar 0,5%. Sebagai gantinya, mereka mengikuti ketentuan PPh orang pribadi dengan tarif progresif. Jadi, penegasan ini lebih bertujuan memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Kalau begitu, apa saja sih kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang influencer sebagai wajib pajak? Sebagai pekerja bebas, influencer memiliki kewajiban perpajakan yang sama dengan wajib pajak orang pribadi lainnya. Ada 4 kewajiban utama yang harus dipenuhi. Pertama, memiliki NPWP sebagai identitas perpajakan. Kedua, menghitung sendiri pajak yang harus dibayar. Ketiga, melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan. Dan yang terakhir, melaporkan SPT atau surat pemberitahuan tahunan.
Hal ini sejalan dengan self-assessment system yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan kata lain, meskipun pekerjaannya dilakukan secara digital, kewajiban perpajakannya tetap sama seperti profesi lainnya. Nah, sebelum menghitung pajaknya, kita perlu mengetahui dari mana sumber penghasilan konten kreator atau influencer. Mereka memperoleh pendapatan dari endorsement, sponsorship, affiliate marketing, AdSense, kerjasama sebagai brand ambassador, hingga hadiah atau gift saat melakukan live streaming. Meskipun sumber yang berbeda-beda, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama menghasilkan tambahan kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, seluruh penghasilan tersebut termasuk kepada objek pajak penghasilan atau PPH dan wajib dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Setelah mengetahui sumber penghasilannya, sekarang mari kita lihat contoh sederhana bagaimana pajak tersebut dihitung. Pada simulasi ini diasumsikan bahwa seorang konten kreator menghasilkan penghasilan bruto sebesar 540 juta dalam 1 tahun. Perhitungan dilakukan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan asumsi norma sebesar 50%. Dari penghasilan bruto tersebut diperoleh penghasilan neto sebesar 270 juta. Selanjutnya dikurangi PTKP sebesar 54 juta sehingga diperoleh penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 216 juta. Setelah dihitung menggunakan tarif progresif PPH, orang pribadi, pajak yang harus dilakukan adalah sekitar 26,4 juta rupiah. Simulasi ini menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan pajak influencer sebenarnya sama dengan wajib pajak orang pribadi lainnya. Yang membedakan hanyalah sumber penghasilannya yang berasal dari aktivitas digital. Jadi, alur perhitungannya dimulai dari penghasilan bruto. Kemudian, dihitung menghasilkan penghasilan neto. Setelah itu dikurangi PTKP sehingga diperoleh penghasilan kena pajak atau PKP. Selanjutnya PKP dikenai tarif progresif sesuai ketentuan PPH orang pribadi sehingga menghasilkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dari simulasi tersebut, kita bisa mengetahui mengapa influencer termasuk memiliki kewajiban perpajakan. Hal ini akan saya jelaskan pada bagian analisis berikut. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa alasan mengapa influencer wajib membayar pajak. Pertama, aktivitas mereka termasuk dalam pekerja bebas. Kedua, seluruh penghasilan yang diterima merupakan objek penghasilan pajak. Ketiga, perhitungan pajaknya menggunakan tarif progresif sesuai ketentuan PPH orang pribadi. Dan yang terakhir, mereka tidak dapat menggunakan PPH final UMKM karena status pekerjaannya tidak memenuhi ketentuan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penegasan DJP bukan bertujuan menambah beban pajak, melainkan memberikan kepastian mengenai aturan yang memang sudah berlaku. Lalu, bagaimana jika kewajiban perpajakan tersebut tidak dipenuhi? Jika influencer tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka ada beberapa resiko yang harus dihadapi. Misalnya, dikenakan sanksi administrasi, dilakukan pemeriksaan oleh DJP, hingga timbul denda sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan ketentuan perpajakan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan pemahaman mengenai aturan perpajakan, mencatat seluruh penghasilan secara rapi, serta melaporkan SPT secara tepat waktu. Dengan demikian, influencer dapat menjalankan usahanya dengan lebih tertib sekaligus berkontribusi terhadap penerimaan negara. Sebagai penutup, berikut merupakan kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari hasil penelitian saya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa influencer dan konten kreator merupakan wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas. Seluruh penghasilan yang dihasilkan berasal dari endorsement, sponsorship, affiliate marketing, AdSense, maupun bekerja sama sebagai ambassador merupakan objek pajak penghasilan. Oleh karena itu, mereka memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penegasan DJP pada tahun 2026 memberikan kepastian hukum sehingga tidak ada lagi menimbulkan kesalahpahaman mengenai aturan perpajakan yang berlaku di ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital membawa banyak perubahan baru, tetapi juga diikuti dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban perpajakan. Saya berharap pemaparan ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan pajak bagi influencer dan konten kreator di Indonesia. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.